Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita mau menuju ke salah satu kota yang dikenal sebagai pusat kebudayaan Melayu yang paling terjaga di Indonesia. Kota ini juga terkenal sebagai pusat sejarah Kesultanan Melayu Islam Siak. Di samping pusat sejarah Kesultanan Melayu, kota ini juga memiliki sejarah dan jejak penjajahan kolonial Belanda. Oke, nggak perlu berlama-lama, kita gasin aja yuk ke sana. Dan perjalanan menuju ke sana itu memakan waktu kurang lebih sekitar 3 jam perjalanan menggunakan mobil. Gimana keseruannya di sana? Ayo kita berangkat. Let's go! Oke, kita isi pondasi dulu di Indomaret. Kita beli roti-rotian sama air minum air putih. Karena kita belum ada sarapannya nih. Yuk. Was that even for? Was you playing your games? Was you really bored? No. I really should've known. Kita beli roti mana ya? Roti sobek ini apa? Boleh juga. Ini enak juga nih. Wah, ada diskon ini. 2 pieces 23.000. Enak kan, coklat sama pandan. Bagus mana ya? Ini apa ini? After all this time, is it for us? Oh, I really should've known. We were dynamite till we hit a red light. Then I see the side. Oh, after all that time, this is it for us. You don't wanna try. Thought your love was real, but it never was. Now you can't decide. Oh, oh, oh. After all this time, this is it for us. Oke guys, kita nyasar ini, mau nyari-nyari biar kita bisa ke bawah jembatannya gimana. Kita sampai muter-muter ngikutin Google Maps, tetap nggak ketemu karena kita mau coba naik ke atas jembatannya yang pakai lift itu. Kita masih cari-cari jalannya nih, lewat mana kira-kira, karena memang agak tricky ya kalau dilihat-lihat jalannya, karena nggak ada petunjuk juga kalau mau naik lift tuh kita lewat mana gitu. Demi naik lift, jadi tuh jamban di lift tuh. Kiri ini enggak? Ah, ini dah nih kiri. Jatuh cinta Terus kita mau naik ininya? itu sana. Sana mana? Jalan kaki. Iya, harus parkir mobil dulu. Akhirnya setelah beberapa drama tidak menemukan tempat, akhirnya kita menemukan jembatan ini juga. Keren.
Ntar kita ikat tali sepatu dulu. Ikat tali sepatu kita dulu. Udah. Ya, akhirnya kita sampai di bawah jembatan Sultan Agung. Apa ya namanya? Jembatan Agung Sultanah Latifah apa? Jembatan Sultanah Agung Latifah. Itu pokoknya namanya. Tiket liftnya di sana. Tiketnya di mana? Oh, di situ langsung. Bisa nggak ya? Kita mau coba naik ke lift kacanya. Bisa apa nggak ya? Bisa nggak, Bu? Naik, Bu? Oh. Oh. Kalau ada Pak Bupati. Oh. Naik ke atas. Ada acara ya? Ada acara. Kan itu rombongan orang. Rombongan bupati. Biasanya bisa ya, Bu ya? Katanya bisa. Biasanya hari Minggu ramai. Oh, cuma Ibu belum coba tadi ya? Belum, kami juga pendatang kok. Sini untuk beli tiketnya situ. Oh, tapi tiketnya tutup kayaknya. Coba kita tanya yuk. Ya, Bu, makasih, Bu. Iya. Kita tanya. Iya. Yuk, kita beli tiket dulu. Mana tuh bisa, soalnya ada acara Pak Bupati katanya. Ibu Bupati. Kak, Yang Kak bisa naik ke atas, Kak? tiket. Sekarang. Apa? Belum bisa bang, soalnya ada tamu bupati. Oh, ada tamu. Oh, jam berapa bisa ya, Kak? Paling orang tuh turun kayaknya nanti baru bisa. Oh, dijual. gitu. Heeh. Dia sampai jam berapa, Kak? Belum tahu soalnya. Nggak, maksudnya naik liftnya itu sampai jam berapa? Nanti sampai jam 11:30, dia itu bukanya jam 2 Oh, jam 2. Oh. Sorenya sampai jam berapa? sampai 4:30. 4:30. Oh, ya udah. Nanti aja. Oh, hari ini tak buka. Buka, cuman lagi ada tamu, Bu. Berapa tiketnya? Satu orang 30.000 Satu orang. per orang. Oke. Pengen tahu aja. Ya. Iya. Oh, sampai sore ya? Iya. Cuman ini ada tamu aja lagi ya. Bupati ya? Iya. Iyalah. Ya, makasih, Kak ya. Ya, jadi siang ini kita nggak beruntung karena dia ininya buka. Kita mau naik ke lift kaca yang bisa naik ke bagian atas tiang jembatan Siak yang 2 yang gede itu. Cuman karena lagi ada tamu dari rombongan bupati, nggak tahu kabupaten mana, pokoknya dari rombongan bupati, kayaknya lagi plesiran atau apa. Jadi kita belum bisa naik ke atas. Nah, nunggu mereka turun, habis itu baru kita naik ke atas. Adem sih di sini, enak. Jadi kita nih posisinya berada pas di bawah jembatan banget nih. Tuh, pas bawah jembatan banget. Teduh. Jadi biasanya kalau hari Minggu, hari libur itu rame banget. Cuma ini mungkin karena hari biasa jadi nggak terlalu rame. Namanya Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah. Jadi ini salah satu rangkaian jembatan Siak, jembatan yang digunakan untuk menyeberangi Sungai Siak ya. Jembatan ini dibangun tahun 2007 waktu zaman pemerintahannya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak SBY. Panjangnya itu sekitar 1 kilo lebih, 1000 sekian meter. Terus lebarnya itu sekitar lebih kurang hampir 17 meter lah kayaknya. Karena bisa untuk 2 jalur mobil. Dan yang serunya, Siak ini kotanya sepi. Sepi, tidak banyak kendaraan, termasuk orangnya juga sepi banget. Jadi kita tadi kan nyasar. Terus kita mau nanya orang tuh susah nyari orang. Karena orangnya juga sepi. Nggak hanya mobil ya, sepi. Jalanan tuh sepi. Tadi lihat di video juga kan, jalanan tuh sepi banget.
walking tall. Some days I got no use for it all. Sembari kita menunggu bisa naik lift kaca di jembatan tadi, kita mau sholat zuhur dulu sama makan siang nih teman-teman. Oh ya, kita sholatnya di tempat unik juga nih. Ini namanya Masjid Raya Syahabuddin. Kenapa spesial? Yuk kita lihat aja sama-sama. Let's go. Foolish notions, foolish lies. Panas cok, panas. I Terus di sit sini. thinking I could make something new, playing every game except the lottery, serving everybody else and told myself I'm free. Misery is a showy state of bad company. Keren masjidnya, ada pemandangan sungai ya. Jadi lagi sholat bisa dapat pemandangan sungai Siaknya. Kita sholat di belakang nih, depannya sungai Siak. Eyes. You came along and lifted me up. Oke, kita udah selesai sholat. Habis ini kita mau ke makam yang ada di pas sebelah masjidnya nih. Kita dapat di situ, ayo. Tuh, ada makam tuh di sebelah masjidnya. Ya, kita gas. Cuman tinggal sebelahan aja jalan. Masjid ini udah lama juga ya. Masjid ini dibangun pada tahun 1882. Bukan, 1882. Pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hasyim, Sultan Siak ke-11. Udah lama. Berarti ini masjid udah tua, coy. Berarti ini masjid udah tua banget ini. Ya, ini jalannya. Tinggal jalan ke sebelah. Pot sendal dulu. Pas alas kaki. Assalamualaikum. Oh iya, di Jakarta. Cari yang aman situ aja. Nggak perlu begini aja. Udah pernah ke sini? Dulu tuh masih kecil-kecil, Pak. Oh, kecil. Tuh SMP. Berarti nggak ingat lagi ya? Ya, ingat tempatnya, tapi kenapa dikasih kuning, Pak? Jadi untuk membedakan yang lain kasihlah warna kuning. Ini orang Melayu bilang kelambu, bahasa Indonesia tirai. Oh, kelambu ya, tirai. Bahwa dialah sultannya atau pembesarnya gitu. Jadi warna kuning adalah warna kebesaran orang Melayu. Dikatakan dulu waktu zaman kerajaan masih ada tidak boleh pakai baju kuning kecuali sultan beserta keluarganya. Iya. Pakaian status juga lagi. Makanya di sini tuh rata-rata kalau bangun-bangunan kesultanan tuh kuning ya, Pak ya? Iya. Kayak masjid ini Ya, gitu. di daerah-daerah Melayu rata-rata kuning. Jadi wilayah Iya. kekuasaan Sultan Siak ini dari Kalimantan Barat sampai Aceh. Berarti kayak Pekanbaru sampai Sumatera Barat tuh masih Siak juga dulu, Pak ya? Kan dekatan itu atau beda kesultanannya? Kalau Pekanbaru situ ada sultan juga dulu, Sultan Siak yang keempat dan lima di Pekanbaru. Oh, berbeda. Tapi bersaudara apa gimana, Pak? Kalau yang di Pekanbaru? Kalau berdasarkan sejarah, sultan pertama itu lahir dan dibesarkan di Pagariuang. Oh. Ya, buka cerita tuh Pak, saya dibuka dari awal lagi. Jadi sultan pertama itu anak Sultan Johor. Kenapa Sultan Johor bisa berkuasa di Siak? Waktu itu di Johor terjadi kudeta, perebutan kekuasaan. Jadi sultannya tewas, Ada yang melarikan istrinya dalam keadaan hamil. Jadi supaya istrinya tidak dibunuh, cepat dilarikan. Iya, Awal iya. dilarikan ke Singapura, dilarikan lagi ke Jambi.
Akhirnya dilarikan lagi ke Pagariwang. Jadi sultan pertama lahir dan dibesarkan Pagariwang. Setelah besar dia rebut kerajaan Johor, sempat dia jadi sultan di sana. Tetapi masih terjadi pertumpahan darah, maka sultan mencari daerah baru, dapatlah di Siak ini. Tepatnya 16 kilo arah ke sana, itulah Sultan Siak yang pertama. Situ pusat kerajaan Siak pertama. Oh, 16 kilo dari sini. Dari sini. Di mana tuh Pak nama daerahnya? Bungaraya. Oh. Jadi nanti di Bungaraya itu kita jumpa gapura, masuk lagi ke dalam arah ke sungai sekitar 4 kilo. Itu Sultan Siak yang pertama. Jadi Raja Malaysia yang sekarang ini sebelum dilantik menjadi raja di Malaysia, dia berziarah dulu kepada Sultan yang pertama. Di mana tuh Pak? Di sini? Iya, Oh, yang di Bungaraya tuh ya? Di Bungaraya itu. Jadi ini yang peziarah rame dari Malaysia ini, termasuklah konsulat di Pekanbaru. Kalau di Jakarta kan namanya kedutaan besar, kalau di daerah namanya konsulat. Peziarah ke sini. Mangkat di rumah sakit Rumbai. Iya, rumah sakit Mangkat Caltech. itu meninggal ya? Iya, sesuai dengan kamus bahasa Indonesia, untuk orang tertentu disebut mangkat. Rumah sakit Rumbai. Oh, Sudah tidak ada rumah sakit Caltech, itu rumah sakit elit zaman itu. tahun 68. Iya, 8 68. ya? Oh, iya. Dibawa ke sini pakai kapal Caltech dan dimakamkan secara militer. Jadi struktur upacara Gubernur Riau saat itu Mayor Jenderal Arifin Ahmad. Oleh negara, Sultan kita ini dapat bintang Mahaputra Adi Pradana, tanda jasa tertinggi dikeluarkan oleh negara. Dan di zaman Presiden Habibie baru diangkat menjadi pahlawan nasional 6 November 98. Sultan yang sumbang terbesar untuk Indonesia dan nasabnya nyambung ke Rasulullah SAW. Inilah Sultan. Iya. Namanya diabadikan jadi nama Universitas dan Bandara di Pekanbaru. Tan Syarif Kasim ya? Oh, jadi nama aslinya ini ya Pak ya? Ya. Oh. Jadi tanah bandara tuh Sultan ini yang punya. Oh, dikasih. Dan dia ini yang meresmikan bandara itu pada tahun 1937. Masih Simpang 3 namanya. Oh, iya. Jadi perubahan nama itu begini. Ketika Presiden Gus Dur datang ke Pekanbaru, dia tanya, apa nama bandara sini? Kita bilang apa? Simpang 3 nih, Simpang Bandara 3. Simpang 3. Alah, macam pangkalan ojek kata Gus Dur. Iya. Jadi semenjak kata-kata Gus Dur itulah dia pulang ke Jakarta ditukar nama. Saya kasih. Orang Pekanbaru harus tahu, saya orang Pekanbaru, maka saya tahu. Iya. Kalau orang sini mungkin saya nggak tahu. Iya, kalau dulu Bandara Simpang 3. Nama daerah itu memang Simpang 3. Daerah Simpang 3 Sampai hari ini masih Simpang 3. Iya. Jadi karena saking sepinya tempat ini, buat cari makan tuh kita susah banget. Jadi kita jadinya beli nasi bungkus, makan dengan pemandangan sungai, mantap. Di bawah pohon rindang. Satu nasi bungkusnya itu harganya sekitar tadi 2.45.000. Yang mahal nih 25 nih. Kalau 2 berarti sekitar 22.500. Ya, so-so lah nasi Padang. Tapi kita makan dapat view yang mahal, view sungai. Ya walaupun sungainya coklat ya. Oke teman-teman, kita balik lagi karena tadi belum bisa nyobain liftnya. Pokoknya kita harus mencoba karena ibu negara pengen naik lift. Iya kan ibu? Iya. 2. Kalau kris bisa kak? Oh harus cash. Wah ini sisa-sisa cash terakhir kita.
Oke, liftnya udah datang. Oke, liftnya udah datang. Ayo, ayo naik, ayo. Ayo naik. Ya, Bang. Bang, serem. Pertanyaan Takut ketinggian disarankan nggak? Aku duduk sini aja ya. duduk. Masa duduk? Bang, mau lihat itu dulu. Ah, cuma sampai lantai 2 ya, Bang? Bunyinya. Situnya. Cuma, jangan ngomong cuma. Loh, Bang. Ini teman-teman kita lagi di lantai berapa nih, Bang? Nggak ada lantainya. Iya, kalau untuk Ketinggiannya berapa nih, Bang? kurang lebih 75 meter. 75 meter. Ya, nih kaki agak gemeter sih sebenarnya nih. Cuman pura-pura kuat aja. So-soan. Wah, bener. Malu aku ngomong ini. Tinggi banget. Ini padahal dia loh tadi yang mendesak-desak biar kesini, takut ini. Dah, nggak ada lagi. Udah. Aduh, kacau. Terima kasih. Kita stay di Masih ya, Bang. Oh, ada jual minuman. Nah, ini di atasnya. Seru ya ternyata di atas ini. Wah, bener-bener cakep sih. Lihat, kita bisa lihat sungai dari atas sini. Ih, bener-bener cakep. Ada teropong juga. Kita bisa lihat semuanya dari sini. Yes. Sungai Siak. When my days end, I might just fall in love. I know the DJ and I love this song. Me and you and the night feels so young. Every single moment has led up to this one. Whoa, did the stars align? Whoa, maybe it's a sign. We should do tonight again. Even in another lifetime, find me then. And let's do tonight again. Kita sampai di destinasi selanjutnya di apa? Istana Siaknya. Istana namanya Istana Aseraya Hashimiyah. Oh, namanya Istana Aseraya Hashimiyah. Let's go, bayar karcis. Siang, Pak. Iya, Pak. Ya, belum. Belinya di mana? Yang mana, Pak? Oh itu ya. Oh ini. Oh ini. Oh iya, makasih, Pak. Mana? Ternyata beli tiketnya bukan di sini. Kan beli tiketnya? Bisa masuk. Oh, yang ini ya? Mobil nggak boleh. Oh, ini. Beli tiketnya. Bukan. Ini kita masuk. Kita dari sini ya. Oh iya. Oh iya, kita beli tiketnya di sini nih. Ini loket tiketnya. Anak-anak 15.000. Dua. 10.000 dewasa, anak-anak. Libur atau weekend 12.000. Panas. Kalau kita pernah makan, saya mau makan.
Apa? Pintu keluarnya. Oh iya. Oke. Oh langsung Pak. Ya, kasih. Bener-bener kayak istana di negeri dongeng ya. Jadi ada jalan masuknya, ada jalan kecil kayak gini. Ya ini kereta kuda lewat sini kali kayaknya. Di saat itu. Terus ini ada Tuan Putri lagi berjalan sama pangeran. Iya. Wah. Ih, kirain orang beneran ini. Sebelah mana? Jadi ceritanya nih lagi ada rapat sama petinggi-petinggi istana. Nah, ini nih. Kayak Sultan Syarif Qasim II nih. Oh, bukan. Ini Sultan 11. Ini ruang makan istana. Boleh. Ini dikacain ini. Duduk di mana? Hanya boleh melihat, tidak boleh megang. Meja pertemuan di istana sejak tahun 1889. Masa iya? Dari tahun 1889. Meja. Polisi Kerajaan Siak bersama Komandan Opas tahun 1930. Polisinya. Sempena peringatan 100 tahun. Istananya berarti 1889. Siak Sri Indrapura tahun 89. 100 tahun tuh 89. Berarti sekarang berapa tahun tuh? 1889, 1989. Wah, segitulah pokoknya. Ini pertemuan Sultan-Sultan Kerajaan Melayu pesisir timur Sumatera di Medan. Korps Musik Kerajaan Siak tahun 40. Marching band ini. Musik. Jadi tahun 40 itu udah ada ya sebelum Indonesia merdeka tuh kerajaan ini udah maju banget ini berarti. Indonesia belum jadi apa-apa, mereka udah punya segalanya, udah punya ini. Udah ada emas-emas juga. Sakti sih nih sultannya. Indonesia aja belum merdeka dia udah punya gramofon. Dan gramofon ini dibuat oleh Beethoven, Mozart, Strauss. Dibawa tahun 1896 dari lawatannya. Lawatannya ini apa ya? Jadi masuk ke ruangan selanjutnya. Kita tahu nih ruangan apa nih? Payung kerajaan. Ini payung buat mayung-mayungin sultan. Ini keris-kerisnya sultan. Jadi tuh keris itu taruh di pinggang dulu ya. Ini dari
NPPM, perusahaan minyak Belanda. Oh, ini nih. Jadi sebelum Indonesia merdeka tuh, sebelum ada Chevron udah ada duluan perusahaan minyak Belanda nih, NPPM. Izin pengembangan pertama adalah dari Sultan Siak ke-12 Sultan Syarif Hasim. Ini meriam. Meriam apa ini ya? Bisa dipakai kayaknya. Dulu zaman itu masih kayak gini juga ya. Mana cara makainya? Ini yang ngumpulin fix tuh, ibu-ibu kerajaan yang ngumpulin piring-piring. Ada lebih banyak lagi nih ruangannya. Oh, ditutup, nggak bisa ke atas kita. Mungkin ini ya, lagi perbaikan atau apa ya. Harusnya sih bisa ya ke atas ya. Kayak lebih banyak lagi di atas tuh yang bisa kita lihat. Arsip kerajaan Siak. Di sini tuh bener-bener panasnya tuh pol. Nggak bohong, nggak main-main panasnya di sini. Lihat tuh keluar. Langitnya nggak ada awan sedikit pun. Wah, ada dikit sih, ada dikit. Ada yang berteduh di situ. Kepanasan dia. Mending di sini, Dek. Mending di dalam sini deh, ada AC. 16. Kering 70. Bener-bener. Oke, teman-teman, kita udah sampai di Tangsi Belanda. Sayangnya kita nggak bisa masuk ke dalam. Kemungkinan ada dua kondisi. Memang karena sudah lewat dari jam operasionalnya, karena kita di sini udah jam 5 ya. Terus yang kedua juga mungkin ada satu dan lain hal, karena terakhir tuh ada berita ada kecelakaan di Tangsi Belanda ini gitu. Ya namanya bangunan tua ya. Bangun udah lama, mungkin ada hal-hal yang perlu diperbaiki gitu. Dan memang ini situs cagar budaya, jadi kita tidak bisa sembarangan untuk memperbaiki. Jadi pemerintah tidak bisa sembarangan untuk memperbaiki, karena untuk menjaga keorisinalitasan situs cagar budaya ini seperti aslinya gitu. Jadi mungkin hal yang tidak diinginkan terjadi. Tadi aku lihat masih ada garis polisi sih di pintu bagian sampingnya itu, dan aku tanya tadi sama petugasnya, katanya nggak bisa masuk lagi katanya. Itu dua kemungkinan ya, kemungkinan yang tadi karena memang sudah lewat jam operasional, atau karena yang aku bilang tadi. Mudah-mudahan sih bukan karena yang kemungkinan kedua ya. Mudah-mudahan memang karena lihat jam operasionalnya. Mungkin kita bisa cuma lihat dari luar aja kali ya. Ya, mudah-mudahan lain waktu kita kesini lagi kita bisa lihat di dalamnya kayak apa. Kalau aku lihat-lihat sih ada 3 bangunan utama ya. Bangunan yang tadi depan ini, sama ada bangunan kedua, 2 apa 3 gitu kayaknya. Bangunannya masih khas Belanda banget sih, dan memang masih orisinil kayaknya, tidak diganti-ganti. Pagarnya pun masih kayak pagar lama yang ada bolong-bolongannya. Oke lah, kita lanjutin perjalanan aja. Kita mau ke City Skywalk, cuman sebelahan dari sini, dekat, nggak jauh. Ya guys.
Kita udah di Dumai. Kita udah di Skywalk. Apa sih namanya tadi? Skywalknya pinggir Sungai Siak. Kayak gini nih depannya kalau kita jalan. Pas di pinggir sungai, lihat kapal lagi jalan. Di bawah tuh ada ibu-ibu lagi mancing sama suaminya. Lucu banget. To watch my whole world become the woman she would be. The thing that I forgot would set her free. I taught her how to leave. Wahana jembatan kaca. Tapi kalau mau yang ada lampu-lampunya, yang lebih dramatisnya tuh di malam hari. Jadi nanti kita sore ini nikmatin jembatan kacanya, lalu malam kita nikmatin lampu-lampu dramatisnya. Nah, di depan kita ini lampu-lampu dramatisnya nih. Lihat nih. Tuh, nah. Ini kalau malam nih nanti dia hidup lampunya. Warna-warni. Tadi kakaknya bilang kayaknya warna-warna pink atau apa gitu. Kalau dilihat dari foto yang diliatin sama kakaknya. It hurts to watch my whole world become the woman she would be. The thing that I forgot would set her free. I taught her how to leave. Ini nih yang akan hidup lampunya. Bahannya apa ya? Kayak akrilik apa solar flag gitu. Nanti ada lampu di sini. Bisa ganti-ganti warna ya. Lucu sih kalau malam. Pasti cakep banget kalau malam. Kita masih jalan ya mencari kacanya. Tapi nggak tahu nih kacanya di mana. Udah mau jam 6, dia tutup jam 6. Ayo kita percepat langkah kita agar bisa. Iya, besok sore kita dari Pekanbaru lagi. Aduh, kurang kayaknya, kurang. Aku kan masih mau bangun kenangan Itu kayaknya. sama kamu. Itu kan. Alay. Percepat langkah kita teman-teman untuk melihat apakah. Oh ini nih kacanya nih, ini kacanya nih. Sedikit aja. Iya. Yang penting kita udah nyoba gitu. Udah lihat. Oh, ini doang ya? Enggak juga. Jangan dong, jangan ngomong gitu doang dong. Membukinnya susah. Tuh. Jir, serem ya. Ini sepatu dan sendal wajib dilepas. Ayo. Kita coba. Yung, Kita jangan. jangan dramatis gitu. Aduh. Gemeter, Cok. Sumpah gemeter. Masa iya ya? Kamu benar? Iya. Kamu bercanda tuh beneran? Bentar, Cok. Sumpah. Beneran. Aduh. Terus pegangannya nih. Aduh. Sumpah beneran. Aduh tinggi banget lagi. Beneran. Ayo balik. Sumpah kampung banget, katro banget. Takut. Serem banget, Pak. Sumpah cupu banget gue. Ayo, balik. Sumpah cupu banget. Ayo balik. Cepet. Udah mau tutup. Cepet. Oke teman-teman, kita udah balik dari skywalk-nya. Ternyata lumayan panjang treknya.
itu yang di video cuman sebagian kecil, dan kita udah jalanin treknya panjang, mungkin ada sekitar 500 meter kali ya, lebih kayaknya, hampir sekilo mungkin ada. Tadi panjang banget. Terus tadi ada juga yang bagian lantai kaca itu yang aku langsung jadi cupu banget. Nah, itu benar-benar aku tuh nggak bohong, aku benar-benar takut karena baru pertama kali cobain glass kayak tadi, apa ya namanya ya, glass floor, pasti itulah pokoknya. Karena aku pernah lihat di sosmed, di internet tuh pernah ada yang jatuh dari kaca-kaca kayak gitu, pecah gitu kan, jatuh di Cina kalau nggak salah. Nah, aku kebayangnya itu ketika ngeliat ke bawah. Mungkin kalau kita ngeliat ke depan tuh nggak ada masalah ya, tapi ketika ngeliat ke bawah, aku tadi lihat pondasinya itu, waduh, udah puyeng gitu. Untungnya cuma dikit doang, tapi seru sih, seru. Dan memang malam itu ada ini ya, malamnya ya maksudnya, ada lampu-lampu nanti hidup di jembatan Skywalk-nya. Cuma ya kayaknya kita nggak sampai malam dulu di sini karena kita harus balik ke Pekanbaru. Perjalanan ke Pekanbaru juga cukup lumayan memakan waktu 3 jam. Ya aku juga nggak mau baliknya malam banget. Mungkin kalau kita nungguin sampai malam, kita bisa jadi dari sini itu pulang sekitar jam 9. Jam 9, perjalanan ke Pekanbaru 3 jam, nanti kita nyampe rumah jam 1, jam 12. Aduh, besok udah harus kerja lagi, pusing. Pasti capek banget. Jadi, untuk hari ini road trip atau apa ya namanya, itulah. Pokoknya terserah kalian mau ngasih nama apa. Pokoknya perjalanan kita hari ini kita akhiri aja di kota pusat sejarah Melayu Islam Siak. Nah, kotanya namanya kota Siak Sri Indrapura. Aku belum mention dari tadi ya, baru bilang sekarang. Nah, kita akhiri aja perjalanan seru kita. Tadi ada 3 destinasi lah yang bisa kita datangi. Oke, thank you teman-teman yang udah nonton tanpa skip. Jangan lupa di like dan subscribe supaya aku makin semangat untuk bikin konten YouTube-nya. Sampai ketemu lagi di video-video explore kita yang lainnya, wisata kita yang lainnya. Tetap stay tune di channel Uda Rizal. Udah gak mandi. Itu TikTok-nya Uda Rizal. Oke. Thank you everybody. Mari kita pulang. Let's go.